Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mabema TV, di mana kita akan membahas materi tentang matematika. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas fungsi eksponensial bentuk pangkat. Nah, ini adalah materi di KD 3.1 untuk matematika peminatan kelas 10. Sebelum itu kita harus tahu konsepnya terlebih dahulu, apa itu fungsi eksponensial. Nah, dapat kita definisikan dalam matematika seperti ini. Fungsi eksponensial adalah suatu fungsi yang dinyatakan dalam bentuk y atau fx. F ini di sini menyatakan dia fungsi ya. Nah, di sini sama dengan a dikali dalam kurung b pangkat cx. Ada pangkat ya. Tutup kurung dengan ABC bilangan real, di mana Cx adalah eksponen dari B. Jadi eksponen itu adalah pangkatnya ya. Pangkat-pangkat itu namanya eksponen ya. Yang ada pangkatnya itu eksponen. Nah, Fx ini mengatakan suatu fungsi ya. Di sini kita punya contoh seperti ini ya. Fx itu menyatakan suatu fungsi sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 pangkat 2x ya. 3 pangkat 2x. Karena ada bentuk pangkat seperti ini di dalam fungsinya, ini dinyatakan fungsi eksponensial. Dan fx yang contoh 2 ya, fx sama dengan 5 pangkat x. Nah, ada 5 pangkat ya. Ada pangkatnya 5-nya, itu menyatakan fungsi eksponensial. Terus fx sama dengan 25 pangkat 10. Ini juga merupakan fungsi eksponensial. Kenapa dinyatakan fungsi eksponensial? Karena dia memiliki pangkat-pangkat di fungsinya, bentuk pangkat ya. Jadi dapat kita ketahui bahwa fungsi eksponensial itu adalah suatu fungsi di mana terdapat variabel yang memiliki pangkat di dalam fungsinya ya. Itu namanya fungsi eksponensial. Kita lanjut. Untuk fungsi eksponensial memiliki sifat-sifatnya ya. Nah, sifat-sifat ini untuk apa? Untuk mengetahui aturan yang berlaku untuk fungsi eksponensial. Jadi untuk aturan perkalian, penjumlahan, pembagian ya, pengurangan itu ada aturannya dalam fungsi eksponensial. Dan aturannya dinyatakan dalam bentuk sifat-sifat ya. Nah, seperti ini ada 13 sifat ya. Nah, A pangkat 0 sama dengan 1, A pangkat M dikali, ini cross atau perkalian ya, A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N, seperti ini. Nah, untuk lebih lanjut, untuk sifat-sifat fungsi eksponensial, kita bahas satu persatu sifatnya ya. Jadi untuk sifat-sifat eksponensial, contohnya cukup kalian ikuti sifat-sifatnya. Misalkan sifat 1 ya. Terdapat A pangkat 0 sama dengan 1, ini sifatnya, aturannya seperti ini. Artinya, jika kita memiliki sesuatu, di sini contohnya 10 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, A-nya dirubah berapapun kecuali 0 ya. Kecuali 0 A-nya, itu nilainya sama dengan 1. Jadi, A pangkat 0 itu 1, 10 pangkat 0 itu 1, 100 pangkat 0 itu 1. Jadi, berapapun kecuali 0, dipangkatkan 0, itu sama dengan 1. Ini untuk sifat 1. Kita lanjut sifat kedua. Sifat kedua seperti ini. Ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Artinya, jika kita memiliki fungsi eksponensial seperti ini dikalikan, itu hasilnya harus dijumlah pangkatnya. Ya, pangkatnya harus dijumlah. Jadi perkalian eksponensial itu pangkatnya dijumlah. Asalkan A-nya ini sama-sama dengan A. Di sini contohnya 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Kalau seandainya di sininya 7 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3, itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di sini 7, di sini 5. Dan ini bisa dilakukan menggunakan sifat 2 jika ininya sama-sama 5. Jadi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 3. Jadi 5 pangkat 5 seperti ini. Jadi pangkatnya yang dijumlah. Kita lanjut ke sifat 3. Sifat 3 ini pembagian. Ya, pembagian dalam fungsi eksponensial itu pangkatnya dikurang.
A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan M dikurang N, ya. Di sini kita lihat A-nya harus sama-sama A. Jika di sini tidak sama, artinya tidak bisa dibagi. Contoh, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 3. Ini bisa dilakukan karena di sini 5, di sini juga 5. Pangkatnya berbeda juga nggak apa-apa, ya. Karena yang syarat sifat 3 itu di sininya harus sama-sama A dan di sini juga sama-sama 5, ya. Jika ada 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 4 dikurang 3, ya, pangkatnya. Jadi sisa 5 pangkat 1 sama dengan 5, ya. Berapapun pangkat 1 hasilnya dirinya sendiri. Oke, kita lanjut ke sifat 4. Sifat 4 kita punya A pangkat M itu di dalam kurung, terus dipangkatkan lagi N dalam kurungnya. Nah, kalau ini bentuk pangkat seperti ini, ya, sama dengan tinggal dikalikan saja M dikali N-nya saja, ya. Contoh, 5 pangkat 3 ini dalam kurung dipangkatkan lagi 2, sama dengan 5 pangkat 3 dikali 2, kita punya 5 pangkat 6. Oke, kita lanjut ke sifat 5. Sifat 5 kita punya AB dalam kurung pangkat M. Nah, ini bisa dipecah atau diubah bentuk perkaliannya. Jika ada A dikali B dipangkatkan M, kita punya A pangkat M dikali B pangkat M. Oke, pangkatnya sama-sama M. Kita lanjut, 4 dikali 5 pangkat 3, ini contohnya, ya. Jadi kita pecah menjadi 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 sesuai sifat. Kita lanjut ke sifat 6. Nah, sifat 6 lebih rumit, ya. Sifat 6 A pangkat M dikali B pangkat N dipangkatkan lagi P. Kita punya pecahannya jadi A pangkat M dikali P dikali B pangkat N dikali P. Contoh, nah, 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 di dalam kurung dipangkatkan 2, kita punya 4 pangkat 3 dikali 2. Nah, 2-nya dapat di sini, ya, di pangkat yang di luar kurung. Dikali 5 pangkat 4 dikali 2 sama dengan 4 pangkat 6. 6 dapat dari 3 kali 2 dikali 5 pangkat 8. 5 pangkat 8 dapat dari 4 dikali 2 di sini, ya. 4 kali 2 jadi 8, jadi 5 pangkat 8. Hati-hati untuk penulisan eksponensial itu pangkat dan bilangan ininya jangan sampai sejajar. Jadi kalian harus menulisnya itu harus sesuai, ya. Bentuknya kecil, pangkat di atas gitu, ya. Jangan sejajar. Hati. Sifat ketujuh. Sifat ketujuh ini ada dalam kurung terus pembagian terus dipangkatkan. Nah, di dalam kurung seperti ini ada B pangkat M dibagi A pangkat N, di dalam kurung dipangkatkan lagi P. Jadi si P-nya masuk ke dalam sini, ya. Masuk ke dalam sini dikali M dan dimasukin juga ke sini dikali N. Atau kita contohkan saja langsung 4 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2. Nah, ini nggak bisa dibagi karena ini berbeda, ya. Jadi tetap sampai akhir itu tetap seperti ini. Nah, pangkat 4 jadi 4 dikali 3 artinya kita dapat dari sini, ya, 3 kali 4, kemudian kan ini masuk kemari jadi 5 dikali 5 dipangkatkan 2 kali 4. Kita punya 3 kali 4 itu 12, jadi 4 pangkat 12 dibagi 5 pangkat 8. Oke, lanjut ke sifat 8. Bentuknya seperti ini, pembagian tapi di dalam kurung terus dipangkatkan, tinggal dimasukkan M-nya aja ke sini, kan. Nah, atau dapat kita contohkan ada 5/4 dipangkatkan 3, 5/4-nya di dalam kurung, 3-nya tinggal dimasukkan ke bentuk pangkatnya saja. Jadi kita punya 5 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3, ya. Kita lanjut ke sifat 9. Nah, sifat 9 ini pemangkatan bentuk negatif atau eksponensial bentuk negatif. Jika ada A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Kita contohkan, misalkan ada 5 pangkat min 3. Nah, 5-nya jadi minnya biar hilang jadi 1 per 5 pangkat 3. Jadi seperti ini, ya.
Jadi berubahnya seperti ini, jadi 1/5 pangkat 3. Oke, kita lanjut sifat 10. Kita punya A pangkat M sama dengan 1/A pangkat min M. Tadi kebalikannya. Kalau tadi eksponensial negatif, bentuknya di sini jadi positif. Sedangkan untuk eksponensial positif di sini kalau dirubah jadi 1/, itu menjadi negatif di sini ya. Oke, kita punya 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 sama dengan 1/5 pangkat min 3 ya. Kalau jadi 1/, yang tadinya positif jadi negatif. Kalau yang tadinya negatif jadi di sininya positif. Kita lanjut ke sifat 11. Misalkan ada A pangkat M per N. Jadi ini pangkatnya yang dibagi ya. Ini bisa dipisahkan menjadi A pangkat 1/N. Ini dimasukkan ke dalam kurung, terus dipangkatkan M. M-nya jadi keluar ya. Itu sama dengan N akar A pangkat M, di mana N-nya itu tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Karena tidak ada pembagian dengan 0. Maka kita contohkan seperti ini ya. Jika ada 5 pangkat 2/3, itu sama dengan 5 pangkat 1/3. Terus pangkat 2. 2-nya pindah sini ya. Kemudian ini sama dengan akar di sininya 3, di sini 5 pangkat 2. Oke. Lanjut ke sifat 12. Sifat 12 di sini ada X, variabel X di dalam kurung A pangkat M per N ditambah Y dalam kurung A pangkat M per N sama dengan X plus Y dikali di dalam kurungkan A pangkat M per N, dimana N-nya nggak boleh 0 ya. Contohkan, misalkan ada 3 X-nya ya, kemudian A-nya 5 ditambah 4 dikali 5 pangkat 1/2. Ini sama dengan 3 dan 4-nya jadi dijumlahkan seperti ini. Terus 5 pangkat 1/2 ini seperti ini, tulis lagi ya. Ini 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Jadi jika ada operasi seperti ini, hasilnya seperti ini kan ya. Jadi 7 dikali 5 1/2 ya, 5 pangkat 1/2 seperti ini. Sifat ke-13. Sifat ke-13 hampir sama dengan sifat 12. Bedanya di sini min. Kalau 12 di sini plus. Untuk perlakuannya hampir sama. Ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, hampir sama perlakuannya, tapi di sini bedanya min. Makanya di sininya dikurang. Jadi 4 dikurang 3 sama dengan 1 atau seperti ini ya. 5 pangkat 1/2. Masih kita menggunakan itu. Terima kasih untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya bisa kalian lihat di channel Mabema TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.